Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 11 pengantar manajemen akan mempresentasikan tentang pengendalian PT Excel Axiata Tbk. Berikut adalah anggota kelompok dari kelompok 11. Topik pembahasan pada penjelasan kali ini yang pertama adalah tentang sistem pengendalian, yang kedua fungsi produksi, yang ketiga proses pengendalian, yang keempat pengukuran kinerja, yang kelima tindakan manajerial, yang keenam pengendalian untuk kinerja, yang ketujuh balance scorecard, yang kedelapan pengendalian informasi, dan yang terakhir pengendalian keuangan. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang sistem pengendalian. Sistem pengendalian manajemen adalah sistem yang digunakan oleh manajemen untuk mempengaruhi para anggota organisasinya agar mengimplementasikan strategi-strategi organisasi secara efisien dan efektif dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Pendekatan perancangan sistem pengendalian terbagi tiga, yaitu pendekatan pasar, birokrasi, dan klan. Berdasarkan perancangan sistem pengendalian ini, PT Excel Axiata menggunakan pendekatan birokrasi karena menekankan pada wewenang perusahaan dan menekankan aturan, regulasi prosedur, dan kebijakan administratif. Ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai fungsi produksi. Fungsi produksi ini terbagi ke dalam tiga proses, yaitu ada memasukkan input, kemudian dilanjutkan dengan transformasi, dan kemudian menghasilkan output. Di PT Excel Axiata ini, inputnya adalah berupa bahan baku, data dan instruksi, teknologi, sistem informasi, sumber daya manusia, modal, lahan, dan lain-lain. Kemudian transformasi yang terbagi ke dalam empat, yaitu ada proses kontinu, proses intermittent, proses repetitif, dan proses massa. Kemudian yang terakhir adalah output yang menghasilkan barang berupa router, modem, dan lain-lain, kemudian jasa berupa jaringan, server, kuota, dan lain-lain. Baik, selanjutnya adalah tentang proses pengendalian. Proses pengendalian pada PT Excel Axiata mencakup, yaitu pertama, pembentukan kebijakan dan prosedur, kedua, kegiatan pemantauan yang mencakup pengukuran kinerja dan pelaporan kesenjangan, dan ketiga, kegiatan pelaporan yang merupakan penyampaian hasil evaluasi untuk ditindaklanjuti dan dimonitor pelaksanaannya. Proses pengendalian di PT Excel Axiata dilakukan dengan tujuan, 1. Mendukung pencapaian tujuan kinerja perusahaan, 2. Meningkatkan nilai bagi pemangku kepentingan, 3. Menjamin efektivitas dan efisiensi operasional, dan 4. Mendukung kehandalan pelaporan keuangan, kelayakan pengendalian operasional maupun keuangan, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Pengukuran kinerja. Terdapat 4 sumber masih yang biasanya digunakan pada manajer untuk mengukur kinerja. Masing-masing sumber memiliki kelebihan dan kekurangan. Kebanyakan manajer menggunakan kombinasi dari pendekatan tersebut untuk meningkatkan jumlah sumber input dan mendapat informasi yang diandalkan. Dalam pengukuran kinerja dengan metode balance scorecard pada PT Excel Axiata Tbk, sumber informasi yang digunakan yaitu pertama, pengamatan pribadi. Kelebihannya, mendapat informasi dari tangan pertama, informasi tidak disaring, jangkauan kerja intensif. Kekurangannya, rentan terhadap bias pribadi, perlu banyak waktu, kurang kepercayaan. Kepuasan karyawan diukur melalui survei terhadap karyawan Excel secara nasional. Yang kedua, laporan tertulis. Kelebihannya yaitu dapat dimengerti, resmi, mudah untuk disimpan kembali. Kekurangannya, penyiapannya membutuhkan waktu yang lama. Laporan tertulis ini berupa laporan keuangan, laporan kinerja, data pendapatan, data aset, data dealer nasional, dan data jumlah karyawan. Next. Kriteria pengendalian.
Kriteria atau standar pengendalian dengan metode balance scorecard dibagi dalam 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan dengan kriterianya presentasi peningkatan atau penurunan pendapatan, rasio total hutang per total aset, rasio perputaran aset, rasio tingkat pengembalian penjualan, rasio tingkat pengembalian investasi. Yang kedua, perspektif pelanggan, terdiri dari tingkat pengaduan dan jumlah retail outlet. Yang ketiga, perspektif proses internal, yaitu rata-rata pemakaian oleh pelanggan aktif atau disingkat ARPU, dan cost per BTS atau Base Transceiver Station. Yang terakhir, perspektif pembelajaran dan perkembangan, terdiri dari perbandingan pelatihan dengan jumlah karyawan, tingkat kesetiaan karyawan, dan kepuasan karyawan. Tindakan manajerial. Tindakan yang mungkin dilakukan manajer adalah mengoreksi kinerja sesungguhnya. Jika sumber variasi kerja adalah tindakan kerja yang tidak memuaskan, manajer akan mengambil tindakan perbaikan. Contoh tindakan perbaikannya yaitu, yang pertama, meningkatkan strategi, sumber daya, dan proses bisnis yang nanti mampu mendukung rencana dan target perusahaan di bidang keuangan. Yang kedua, meningkatkan indikator pengukuran kinerja. Selanjutnya adalah pengendalian untuk kinerja. Strategi pengendalian kinerja pada PT XL Axiata yaitu menekankan pada keunggulan operasional untuk mempertahankan pertumbuhan laba dan arus kas. PT XL Axiata juga melanjutkan digitalisasi proses bisnis dan operasional internalnya. PT XL Axiata merombak metode komunikasi dengan karyawan dengan menghadirkan platform rekrutmen dan manajemen kinerja. Dengan begitu, PT XL Axiata meningkatkan transparansi hubungan dengan karyawan dan memangkas proses administrasi manual. Di samping itu, pengendalian kinerja PT XL Axiata berpusat pada peran sumber daya manusia perusahaan. PT XL Axiata menerapkan sistem pelatihan serta perekrutan karyawan baru yang memiliki pengalaman di perusahaan atau industri sejenis. PT XL Axiata juga memiliki program sehingga jajaran pemimpin sangat terbuka dan antusias membangun komunikasi bersama karyawan sehingga terbentuk budaya kerja yang positif. Kemudian mengenai balance scorecard, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa balance scorecard ini terdiri dari 4 perspektif, di mana untuk PT XL Axiata sendiri, bobot tiap perspektif tersebut terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama untuk perspektif keuangan itu sebesar 30%, untuk perspektif pelanggan sebesar 30%, perspektif proses bisnis internal itu sebesar 25%, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan itu sebesar 15%. Saya ambil 2 contoh untuk pembagian bobot tiap perspektif ke dalam indikator-indikator pengukurannya. Saya ambil contoh dari yang perspektif pelanggan. Jadi di sini tertulis tingkat untuk indikator yang pertama, yaitu tingkat pengaduan pelanggan ke call center, di mana ketika rasionya ini 0,96 sampai 1, maka bobot yang dikenakan itu sebesar 11%. Seterusnya hingga ketika rasio tingkat pengaduan call center-nya ini 0,76 sampai 0,80 itu bobotnya sebesar 15%. Nah, pada tahun 2013, perusahaan menerima pengaduan pelanggan sebanyak 2,940 dengan rasio 0,89. Sehingga bobot yang diperoleh adalah sebesar 13%. Kemudian untuk indikator jumlah retail outlet, jadi di sini tingkat retail outletnya itu sebesar 0,11 sampai 0,15 itu bobotnya sebesar 15%. Seterusnya hingga tingkat yang 0,056 sampai 0,75 itu sebesar 5%. Nah, pada tahun 2013 PT XL Axiata ini
jumlah retail outletnya sebanyak 50.676, sehingga rasionya masuk ke 0,09. Jadi bobot yang diperoleh adalah 11%. Nah, itu tadi untuk contoh pembobotan tiap indikatornya. Sekarang pada rekapitulasinya bisa dilihat data di sini. Pada bobot sesungguhnya ini masih 67% dari bobot standarnya. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa PT XL Axiata itu keseimbangan dalam balance scorecard-nya itu masih di bawah bobot standar. Baik, bahasan selanjutnya tentang pengendalian informasi. Next. Oke, jadi dalam perusahaan untuk mengendalikan informasi digunakan MES atau Management Information System. Nah, untuk PT XL Axiata sendiri, MES digunakan dalam pengalihan fungsi manual kepada fungsi-fungsi yang otomatis. Nah, PT XL Axiata melakukan sebagian besar kegiatannya menggunakan teknologi informasi dengan sistem komputer. Nah, ditinjau dari segi efektivitas, PT XL Axiata juga menggunakan sistem jaringan online. PT XL Axiata mengalami otomatisasi pada teknologi informasi. Nah, contohnya saja pada hal pengolahan data atau word processing, paging system, CCTV, sistem access card, audio conferencing, video conferencing, email, dan juga desktop publishing. Manajemen Information System memberikan peranan yang baik bagi PT XL Axiata karena pengambilan keputusan, pencarian data, dan juga pemrosesan data dapat dilakukan dengan cepat. Nah, kemudian untuk pengendalian yang terakhir yaitu pengendalian keuangan. Jadi dalam pengendalian keuangan kita akan meninjau beberapa aspek. Nah, untuk yang pertama yaitu adalah tentang analisis rasio. Nah, jadi ada 4 rasio yang akan kita amati. Nah, yang pertama adalah rasio likuiditas. Nah, ini adalah data dari tahun 2014 sampai tahun 2016. Nah, di data ini kita lihat bahwa hutang lancar nilainya lebih tinggi dibanding aktiva lancar. Nah, artinya perusahaan PT XL Axiata tidak liquid. Nah, maksudnya perusahaan tidak mampu menutupi kewajiban lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian untuk rasio yang kedua yaitu rasio efisiensi operasional. Nah, pada tahun yang sama juga, di sini kita tinjau tahun 2016, PT XL Axiata mengalami laba bersih yang positif. Nah, artinya perusahaan mampu mendapatkan profit yang baik. Nah, tapi untuk tahun 2014 dan juga 2015, perusahaan ini tidak menghasilkan profit. Next. Nah, kemudian rasio yang ketiga yaitu adalah rasio leverage. Nah, di sini kita tinjau lagi tahun 2014 sampai tahun 2016. Dan kita lihat bahwa modal di perusahaan PT XL Axiata lebih kecil dibanding dengan total hutangnya. Nah, artinya perusahaan itu dalam keadaan yang tidak solvable. Nah, maksudnya bahwa modal dan juga aktiva yang dimiliki oleh perusahaan tidak mampu untuk menutupi hutang perusahaan. Kemudian rasio yang keempat yaitu adalah ROI atau Return on Equity. Nah, ini tahun yang sama juga. Jika kita tinjau di tahun 2016, laba yang dihasilkan adalah bernilai positif. Nah, artinya perusahaan berprofit karena memperoleh keuntungan dan juga memiliki modal yang positif yang bisa digunakan untuk kegiatan operasional, sehingga akan menguntungkan para pemegang saham. Gitu. Selanjutnya. Nah, kemudian selain analisis rasio, dalam pengendalian keuangan juga ada yang namanya EVA atau Economic Value Added atau nilai tambah ekonomi. Nah, ini ada data EVA perusahaan PT XL Axiata dari tahun 2009 sampai tahun 2013. Nah, yang kita tinjau adalah nilai positif dan negatifnya. Nah, karena di sini di tahun ini di 5 periode ini
EVA dari perusahaan PT Excel Axiata selalu bernilai positif, nah artinya perusahaan telah mampu menciptakan manajemen perusahaan yang mampu menghasilkan nilai tambah ekonomis bagi perusahaan. Nah, kemudian yang terakhir ada MVA. Nah, kalau MVA itu tadi kan yang kita tinjau adalah perusahaan, sedangkan kalau MVA tinjauannya itu adalah investor. Nah, jadi ini ada data perhitungan MVA untuk dua perusahaan. Nah, untuk PT Excel Axiata, kode emitennya adalah EXCL. Nah, dari tahun 2009 sampai tahun 2013, MVA yang dihasilkan positif. Nah, artinya bahwa perusahaan telah mampu menciptakan nilai tambah kekayaan bagi para pemegang saham atau para investor. Nah, untuk nilai MVA ini kita meninjau dari akhir tahunnya. Jadi ketika harga saham akhir tahun PT Excel Axiata tinggi, nah maka nilai MVA-nya juga akan besar dan sebaliknya. Oke, demikian presentasi kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih.